Halo anak-anak SMP Hati Suci Jakarta, khususnya kelas 7. Selamat datang di SMP Hati Suci. Perkenalkan, nama saya adalah Tito Satrium. Kalian bisa memanggil saya Mr. Tito atau Pak Tito. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai tata buku. Pelajaran tata buku mungkin pelajaran baru untuk kalian, karena pelajaran ini tidak ada di jenjang sebelumnya. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya video ini dan pahami video ini baik-baik. Karena tata buku adalah pelajaran yang dapat langsung diaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di masa sekarang maupun masa depan. Terima kasih, selamat menyaksikan video ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita yang pertama hari ini, chapter atau bab yang akan kita bahas adalah mengenai administrasi dan surat menyurat dalam organisasi. Bab ini terdiri dari 3 subbab bagian atau submateri. Yang pertama yaitu administrasi organisasi, yang kedua unsur-unsur kegiatan administrasi organisasi, dan yang ketiga adalah fungsi administrasi organisasi. Yuk kita lihat sama-sama pembahasannya. Nah, anak-anak, pertama kita akan membahas mengenai definisi administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad atau dalam bahasa Indonesia insentif, dan ministrir, yaitu melayani, membantu, atau memenuhi. Berikut ini beberapa pengertian mengenai administrasi, yaitu yang pertama, administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, baik pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil. Yang kedua, administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama. Dan yang ketiga, administrasi didefinisikan sebagai bimbingan kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan pengertian administrasi dalam bahasa sehari-hari ada 2 anak-anak. Yang pertama yaitu administrasi berasal dari bahasa Belanda atau biasa disebut dengan administrasi, merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor yang meliputi catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut clerical works. Lalu yang kedua, administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris administration, yaitu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit, di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi, anak-anak, itulah pembahasan mengenai definisi administrasi organisasi. Diingat baik-baik ya definisi-definisinya. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tata usaha. Di dalam sebuah organisasi, pelaksanaan administrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor ketertiban dan kelancaran dalam pengurusan administrasi. Bagian yang menangani administrasi surat menyurat di dalam organisasi biasanya disebut tata usaha. Tata usaha mempunyai kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Nah, anak-anak, gambar di bawah adalah contoh dari tata usaha yang ada di sekolah. Pasti di sekolah kalian juga ada tata usaha kan? Kalau di Hati Suci, kita biasa menyebutnya dengan ruang operasional.
Lalu, anak-anak, ada beberapa unsur kegiatan administrasi organisasi. Yang pertama yaitu program kerja atau rencana. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, pendelegasian. Yang keempat, personel atau staf. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, pelaporan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah anggaran atau budget. Nah, kita saksikan yuk penjelasan dari masing-masing unsur-unsur kegiatan administrasi organisasi tersebut. Nah, anak-anak, unsur-unsur kegiatan administrasi organisasi yang pertama adalah program kerja atau rencana. Bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi adalah harus ada program kerja yang dibuat sesuai dengan keputusan rapat tentang apa yang akan menjadi tujuan untuk dikerjakan untuk jangka waktu tertentu. Nah, contoh gambar di bawah ini adalah contoh dari program kerja atau rencana. Nah, program kerja atau rencana berikut adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS suatu sekolah. Lalu, yang kedua yaitu organisasi. Perlu ada pengaturan otoritas dan tugas sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan tepat oleh orang yang tepat dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, gambar di bawah ini adalah contoh dari organisasi, di mana di bawah ini gambar merupakan struktur organisasi sekolah yang berada di SMA Negeri 7 Kediri. Di dalam organisasi ini terdapat yang tertinggi yaitu kepala sekolah, diikuti kepala TU, dan masing-masing diikuti oleh 4 wakil kepala sekolah. Lalu kemudian di bawahnya ada Dewan Guru dan BP, dan yang terakhir adalah siswa-siswi. Nah, itu ya anak-anak penjelasan mengenai program kerja dan organisasi beserta contohnya. Semoga kalian paham dengan penjelasan materi mengenai program kerja dan organisasi. Unsur yang selanjutnya yaitu pendelegasian. Pendelegasian adalah pembagian tugas harus dilakukan mengingat bahwa setiap orang mempunyai keahlian atau keterampilan yang berbeda dengan orang lain. Nah, berikut adalah contoh gambar dari pendelegasian, di mana satu pekerja mendelegasikan pekerjaannya kepada pekerja yang lain. Lalu selanjutnya adalah personel atau staf. Harus ada cukup orang untuk melakukan tugas-tugas yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, perlu ada pertanggungjawaban dari masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Nah, berikut adalah contoh gambar dari personel atau staf di dalam melakukan suatu pekerjaan yang ada di suatu organisasi. Kalau di dalam sekolah, misalnya, terdiri dari beberapa mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru yang berbeda, karena keterampilan atau kemampuan setiap guru berbeda. Itulah penjelasan mengenai pendelegasian dan personel atau staf. Semoga kalian paham ya mengenai dua unsur ini. Nah, anak-anak, unsur yang selanjutnya adalah koordinasi. Tugas-tugas yang tidak dikoordinasikan baik akan menyebabkan pekerjaan yang tumpang tindih, sehingga menghasilkan kerja yang tidak efektif dan efisien. Berikut adalah contoh gambar dari koordinasi, di mana setiap orang saling bertemu di dalam suatu pertemuan atau rapat dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang akan mereka lakukan, sehingga tugas-tugas atau pekerjaan mereka tidak saling tumpang tindih dan menghasilkan hasil kerja yang memuaskan, yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adalah pelaporan. Pertanggungjawaban dari setiap bagian perlu dilakukan agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegagalan-kegagalan yang terjadi, sehingga dapat diusahakan perbaikan-perbaikan yang perlu diadakan di masa yang akan datang. Berikut adalah gambar dari contoh pelaporan, di mana pemerintah memberikan pelaporan dari hasil kerja mereka kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera Utara.
Nah, anak-anak, unsur yang terakhir adalah anggaran atau budget. Kalau di dalam pikiran kalian, kalau namanya anggaran atau budget, pasti ada hubungannya dengan uang kan? Nah, iya betul anak-anak. Anggaran atau budget itu sangat berkaitan dengan uang. Memprediksi jumlah keuangan yang dibutuhkan, yang mampu didapatkan, dan yang mampu dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting untuk menentukan seberapa jauh program kerja dapat dilaksanakan supaya tidak macet di tengah jalan. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari rencana anggaran biaya atau budget. Nah, materi yang terakhir yaitu fungsi administrasi organisasi. Yang pertama, surat menunjukkan hubungan baik antara organisasi dengan lembaga lain atau perusahaan dengan masyarakat. Dengan demikian, surat yang memiliki kejelasan bahasa dan kesopanan dapat diterima dengan positif, sehingga akan meningkatkan nama baik atau goodwill organisasi tersebut. Yang kedua adalah pengawasan terhadap pengiriman surat keluar yang tidak begitu penting. Haruslah diatur penanganannya agar tidak terjadi pemborosan biaya pengiriman surat melalui prosedur pengelolaan surat menyurat. Dan yang ketiga yaitu penanganan surat masuk yang mencakup aktivitas antara lain mengumpulkan surat masuk, mengklasifikasikan surat, menggandakan surat, dan mendistribusikannya. Sedangkan penanganan surat keluar mencakup aktivitas antara lain mengkonsep surat, mengetik surat, pemberian nomor surat, pengesahan surat, penggandaan surat, pengekspedisian, dan pengiriman surat. Itulah penjelasan mengenai anggaran atau budget dan fungsi administrasi organisasi. Nah, itulah anak-anak penjelasan mengenai tata buku. Itu adalah materi mengenai administrasi organisasi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan praktek mengenai pembuatan surat. Jadi, kalian pahami baik-baik ya materi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.